Sebelumnya, kita membahas pengalaman Sun Yu membaca firman, menyadari kuasa dan otoritas di dalamnya, berpikir bahwa itu mungkin suara Tuhan, memutuskan menyelidiki gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang, saya akan bacakan lanjutannya. Bagaimana kebingungannya terjawab, dan bagaimana dia menyambut Tuhan. Esoknya, aku ke gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ada saudara yang sedang berkhotbah. Dia membahas topik yang membingungkanku, cara terbebas dari dosa. Dia membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Di zaman kasih karunia, roh jahat diusir dari manusia melalui penumpangan tangan dan doa, namun watak rusak dalam diri manusia tetap tinggal di dalam dirinya. Manusia disembuhkan dari sakitnya dan diampuni dosa-dosanya, tetapi pekerjaan mengenyahkan watak rusak iblis dalam diri manusia belumlah dilakukan dalam dirinya. Manusia hanya diselamatkan dan diampuni dosanya karena imannya, tetapi sifat dosa manusia tidak diambil daripadanya dan masih tetap ada dalam dirinya. Dosa manusia diampuni melalui Tuhan yang berinkarnasi, namun bukan berarti manusia tidak lagi memiliki dosa dalam dirinya. Dosa manusia dapat diampuni melalui korban penghapusan dosa, tetapi manusia belum mampu menyelesaikan masalah bagaimana dia dapat untuk tidak lagi berbuat dosa dan bagaimana agar sifat dosanya dapat dibuang sepenuhnya dan diubahkan. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan, tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Dengan demikian, manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis, sehingga sifat dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang, sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Hal ini mengharuskan manusia memahami jalan pertumbuhan dalam kehidupan, jalan hidup, dan cara untuk mengubah wataknya. Hal ini juga mengharuskan manusia untuk bertindak sesuai dengan jalan ini, sehingga watak manusia dapat secara bertahap diubahkan dan dia dapat hidup di bawah cahaya terang, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dia dapat membuang watak rusak iblisnya, dan supaya dia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kegelapan iblis, sehingga dia pun benar-benar lepas dari dosa. Hanya dengan begitu, manusia akan menerima keselamatan yang lengkap. Dia bersekutu. Berdasarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, di zaman kasih karunia, Tuhan melakukan penebusan. Tuhan Yesus menyebarkan Injil Kerajaan, menganjurkan orang bertobat. Dia menyembuhkan yang sakit, mengampuni dosa orang. Dia menganugerahkan kasih karunia tanpa batas. Akhirnya disalib sebagai korban penghapus dosa untuk umat manusia. Sejak itu, agar mendapat pengampunan dosa dan menikmati berkat Tuhan, kita hanya perlu berdoa dan mengakui dosa. Inilah pekerjaan Tuhan Yesus di zaman kasih karunia. Pekerjaan penebusan Tuhan Yesus telah selesai. Apa berarti pekerjaan penyelamatan Tuhan juga telah selesai? Tentu tidak. Pekerjaan penebusan hanya mengampuni dosa-dosa kita. Tapi akar dari dosa dan natur pendosa kita tak selesai. Kita tetap berbuat dosa sepanjang waktu. Kita bersikap congkak, berbohong, dan berbuat curang. Terkadang kita merasakan kecemburuan dan kebencian. Kita berdosa di siang hari dan mengakuinya di malam hari, tak bisa bebas darinya. Tertuang di Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tak ada yang bisa melihat Tuhan. Tuhan itu kudus dan benar. Tak mungkin kita, makhluk kotor dan rusak, pantas memasuki kerajaan surga.
Tuhan yang Maha Kuasa datang di akhir zaman melakukan penghakiman untuk mengatasi natur pendosa kita, agar kita dapat sepenuhnya menyingkirkan ikatan dan kekangan dosa serta ditahirkan mengantar ke kerajaan Tuhan. Ini memenuhi nubuat Tuhan Yesus. Banyak hal yang bisa kukatakan padamu, tapi kau tak bisa menerimanya saat ini. Namun ketika roh kebenaran datang, dia akan menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolakku dan tak terima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan akan menghakiminya di akhir zaman. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengucap jutaan firman, mengungkapkan semua kebenaran yang diperlukan untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Dia menghakimi dan menyingkap semua watak rusak serta natur jahat kita, mengungkap akar dosa dan penentangan kita terhadap Tuhan. Dia arahkan kita ke jalan menyingkirkan dosa dan mendapat penyelamatan Tuhan. Hanya dengan menerima penghakiman dan hajaran firman, kita tahu kebenaran kerusakan kita. Lalu kita menyesal, membenci diri, dan bertobat pada Tuhan, terbebas dari kerusakan dan menjadi suci. Penghakiman Tuhan di akhir zaman adalah jalan kita untuk disucikan, diselamatkan, dan masuk kerajaan surga. Mendengar persekutuannya sangat mencerahkan. Rasanya beban terangkat dari pundakku. Ternyata Tuhan Yesus melakukan penebusan, dosa kita diampuni lewat korban penghapus dosa, tapi natur pendosa di diri kita tetap ada. Hanya dengan menerima penghakiman Tuhan di akhir zaman, masalah dosa kita teratasi. Lepas dari ikatan dan batasan dosa, ditahirkan, dan pantas memasuki kerajaan Tuhan. Tuhanlah yang bisa mengungkap misteri pekerjaan pengelolaannya. Hanya Tuhan yang dapat menyucikan dan selamatkan kita. Aku yakin inilah pekerjaan Tuhan. Aku sangat senang. Saudari dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa membaca kutipan firman untukku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati
dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapat banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membuka jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Setelah membacanya, dia bersekutu dan bersaksi bersamaku. Lalu aku mendapat kejelasan. Di akhir zaman, Tuhan mengungkap kebenaran dan melaksanakan penghakiman untuk mengatasi natur pendosa manusia. Jika tak menerima penghakiman Tuhan, tapi menghabiskan seluruh hidup memeluk agama, kita tak akan ditahirkan. Berkat belas kasih dan karunia-Nya, aku menemukan jalan untuk ditahirkan. Aku bersemangat hingga tak bisa menahan air mataku. Kuingat dalam sewindu terakhir, kukunjungi banyak gereja, mencari jalan untuk bebas dari dosa dan masuk kerajaan surga. Namun di tiap kunjungan, aku datang dengan harapan, pulang dengan kecewa. Berkat kasih karunia Tuhan, aku bisa dengar suaranya dan lihat penampakannya. Aku sangat diberkati. Aku seperti anak tersesat yang kembali ke pangkuan ibunya. Aku merasakan damai dan sukacita yang tak terlukiskan. Tapi masih ada kebingungan yang belum terjawab. Kutanya saudari ini, orang Tionghoa tak beradab dan menentang Tuhan. Kenapa Tuhan muncul dan bekerja di sana selama akhir zaman? Dia membaca kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, pekerjaan Yahweh adalah penciptaan dunia, itu adalah permulaan. Tahap pekerjaan ini adalah akhir pekerjaan, dan ini adalah penutupnya. Pada mulanya, pekerjaan Tuhan dilakukan di antara umat pilihan dari Israel, dan itu adalah awal zaman baru di tempat paling kudus di antara semua tempat. Tahap terakhir pekerjaan ini dilakukan di negara paling najis dari semua negara, untuk menghakimi dunia dan membawa zaman ini pada kesudahannya. Pada tahap pertama, pekerjaan Tuhan dilakukan di tempat paling terang dari semua tempat, dan tahap terakhir dilakukan di tempat paling gelap dari semua tempat, dan kegelapan ini akan diusir, terang akan muncul, dan semua orang ditaklukkan. Ketika orang-orang dari tempat yang paling najis dan paling gelap dari semua tempat ini telah ditaklukkan, dan seluruh penduduk telah mengakui adanya Tuhan, yaitu Tuhan yang sejati, dan setiap orang telah benar-benar diyakinkan, kenyataan ini akan digunakan untuk melakukan pekerjaan penaklukan atas seluruh alam semesta. Tahap pekerjaan ini merupakan lambang. Begitu pekerjaan di zaman ini telah selesai, pekerjaan pengelolaan 6.000 tahun akan berakhir dengan sempurna. Begitu orang-orang di tempat paling gelap dari segala tempat telah ditaklukkan, sudah jelas hal itu juga akan terjadi di semua tempat yang lain. Dengan demikian, hanya pekerjaan penaklukan di Tiongkok inilah yang menjadi lambang yang berarti. Tiongkok melambangkan semua kekuatan kegelapan, dan bangsa Tionghoa melambangkan semua orang yang berasal dari daging,
dari iblis, dari daging dan darah, orang Tionghoa lah yang paling dirusak oleh si naga merah yang sangat besar, yang paling kuat melawan Tuhan, yang kemanusiaannya paling rendah dan najis, sehingga merupakan pola dasar semua kemanusiaan yang rusak. Hal ini bukan berarti negara-negara lain tidak memiliki masalah sama sekali. Gagasan manusia semuanya sama, dan meskipun orang-orang di negara-negara ini mungkin memiliki kualitas yang baik, jika mereka tidak mengenal Tuhan, pastilah mereka menentang Dia. Dalam rakyat Tiongkoklah kerusakan, kenajisan, ketidakbenaran, perlawanan, dan pemberontakan paling lengkap ditunjukkan dan tersingkap dalam beragam bentuknya. Di satu sisi, orang-orang ini berkualitas buruk, dan di sisi lain, kehidupan dan pola pikir mereka terbelakang, dan kebiasaan, lingkungan sosial, garis keturunan mereka semuanya buruk dan paling terbelakang. Status mereka juga rendah. Pekerjaan di tempat ini menjadi lambang, dan setelah pekerjaan pengujian ini dilaksanakan secara keseluruhan, pekerjaan Tuhan yang selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Jika tahap pekerjaan ini dapat diselesaikan, pekerjaan berikutnya sudah jelas akan berlangsung. Begitu tahap pekerjaan ini telah dilaksanakan, kesuksesan besar akan tercapai sepenuhnya, dan pekerjaan penaklukan atas seluruh alam semesta akan berakhir dengan sempurna. Sesungguhnya, begitu pekerjaan di antaramu telah berhasil, ini akan setara dengan keberhasilan di seluruh alam semesta. Inilah pentingnya mengapa aku meminta engkau semua bertindak sebagai model dan contoh. Lalu dia bersekutu, firman Tuhan sangat jelas. Tuhan bekerja di Tiongkok pada akhir zaman adalah hal paling bermakna. Kini pekerjaan Tuhan adalah penghakiman dan penyucian. Dia mengungkap kebenaran untuk menyingkap natur jahat manusia dan berbagai watak rusak kita. Dia menunjukkan watak benar, megah, dan murka yang tak dapat dilanggar. Maka, Dia perlu memilih orang yang paling rusak dan menentang Tuhan sebagai contoh. Bekerja di antara orang-orang itu, satu-satunya cara mengungkap tiap kerusakan dalam diri manusia dan menunjukkan kekudusan serta keadilannya, agar pekerjaan penghakimannya dapat hasil terbaik. Tiongkok adalah sarang naga merah yang sangat besar. Naga merah yang sangat besar adalah perwujudan iblis. Itu sebabnya Tiongkok adalah poros kejahatan dunia dan tempat kerusakan terparah. Mereka paling menentang Tuhan dengan kemanusiaan terburuk. Penduduk Tiongkok perwujudan kemanusiaan yang rusak. Tuhan bekerja dan mengungkap kebenaran di Tiongkok, serta menyingkapkan kerusakan penduduk Tiongkok hingga detail terkecil. Bisa lebih baik menaklukkan manusia. Itu lebih efektif menunjukkan esensi dan kebenaran terkait kerusakan iblis pada manusia. Dengan bekerja di negara paling kotor, rusak, dan menentang Tuhan, serta menaklukkan, menyucikan, dan mengubah penduduk Tionghoa yang tak beradab dan rusak, penduduk negara lain lebih mudah diselamatkan. Tuhan yang bekerja begini memungkinkan semua orang melihat kuasa-Nya dan merasa yakin. Ini mengungkap otoritas serta kebijaksanaan dan kemahakuasaan-Nya. Lalu, dia membacakan firman Tuhan lainnya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, orang Tionghoa tidak pernah percaya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah melayani Yahweh dan tidak pernah melayani Yesus. Mereka hanya bersujud dengan mukanya ke tanah, membakar dupa,
membakar uang arwah, dan menyembah Buddha. Mereka hanya menyembah berhala. Mereka semua benar-benar bersifat pemberontak. Jadi, semakin rendah kedudukan orang, semakin hal itu menunjukkan bahwa apa yang Tuhan dapatkan darimu jauh lebih mulia. Menurut pemahaman manusia, aku seharusnya dilahirkan di negara yang kaya untuk menunjukkan bahwa aku memiliki status yang tinggi, untuk menunjukkan bahwa aku memiliki nilai yang tinggi, dan untuk menunjukkan kehormatan, kekudusan, dan kebesaranku. Jika aku dilahirkan di tempat yang mengenalku, dalam keluarga berkedudukan tinggi, dan jika aku memiliki kedudukan dan status yang tinggi, aku akan diperlakukan dengan sangat baik. Itu tidak akan bermanfaat bagi pekerjaanku. Lalu akankah penyelamatan yang begitu besar masih dapat dinyatakan? Semua orang yang melihatku akan menaatiku, dan mereka tidak akan tercemar oleh kenajisan. Aku seharusnya lahir di tempat seperti ini. Seperti itulah keyakinanmu. Namun, coba pikirkan, apakah Tuhan datang ke bumi demi kesenangan atau untuk bekerja? Jika aku bekerja di tempat yang mudah dan nyaman seperti itu, dapatkah aku mendapatkan kemuliaanku yang penuh? Akankah aku dapat menaklukkan semua ciptaanku? Ketika Tuhan datang ke bumi, Dia bukan berasal dari dunia, dan Dia tidak menjadi manusia untuk menikmati dunia. Tempat di mana bekerja akan paling jelas mengungkapkan wataknya dan menjadi yang paling berarti adalah tempat Dia dilahirkan. Entah itu negeri yang kudus ataukah negeri yang najis, dan dimanapun Dia bekerja, Dia adalah kudus. Segala sesuatu di dunia diciptakan oleh-Nya, walaupun segala sesuatu telah dirusak oleh iblis. Namun segala sesuatu masih milik-Nya. Semuanya ada di tangan-Nya. Dia datang ke negeri yang najis dan bekerja di sana untuk mengungkapkan kekudusan-Nya. Dia hanya melakukan ini demi pekerjaannya, yang berarti Dia menanggung penghinaan besar untuk melakukan pekerjaan semacam ini demi menyelamatkan manusia dari negeri yang najis ini. Ini adalah demi memberikan kesaksian demi semua umat manusia. Hal yang dapat dilihat manusia dari pekerjaan seperti ini adalah kebenaran Tuhan, dan pekerjaan ini lebih mampu menampilkan kekuasaan Tuhan yang tertinggi. Kebesaran dan kebenarannya diwujudkan melalui penyelamatan sekelompok manusia hina yang dicela orang. Terlahir di negeri yang najis sama sekali tidak membuktikan bahwa dia rendah. Itu hanya memungkinkan semua ciptaan melihat kebesarannya dan kasih-Nya yang sejati bagi umat manusia. Semakin dia melakukannya, semakin terungkap kasih-Nya yang murni, kasih-Nya yang tanpa cela bagi manusia. Tuhan itu kudus dan benar. Meskipun Dia lahir di negeri yang najis, dan meskipun Dia hidup dengan orang-orang yang penuh dengan kenajisan, sebagaimana Yesus hidup dengan orang-orang berdosa di zaman kasih karunia, bukankah setiap rincian pekerjaannya dilakukan demi kelangsungan hidup semua umat manusia? Bukankah itu semua agar manusia dapat memperoleh keselamatan yang luar biasa? 2000 tahun yang lalu Dia hidup bersama para pendosa selama beberapa tahun. Itu adalah demi penebusan. Hari ini Dia hidup bersama sekelompok orang yang najis dan rendah. Ini adalah demi keselamatan. Bukankah semua pekerjaannya adalah demi engkau manusia? Jika bukan demi menyelamatkan manusia, untuk apa Dia harus hidup dan menderita dengan kaum pendosa selama bertahun-tahun setelah lahir di palungan?
Dan jika bukan demi menyelamatkan manusia, mengapa dia datang kembali menjadi manusia untuk kedua kalinya, lahir di negeri tempat setan-setan berkumpul, dan hidup dengan orang-orang ini yang telah sangat dalam dirusak oleh iblis? Bukankah Tuhan itu setia? Bagian pekerjaannya yang mana yang tidak ditujukan bagi umat manusia? Bagian mana yang bukan demi takdirmu? Tuhan itu kudus. Ini tidak bisa berubah. Dia tidak tercemar oleh kenajisan meskipun dia datang ke negeri yang najis. Semua ini hanya berarti bahwa kasih Tuhan bagi umat manusia sangat tanpa pamrih. Penderitaan dan penghinaan yang ditanggungnya begitu besar. Dia bersekutu. Firman memberitahu bahwa Tuhan yang jadi daging di akhir zaman dan bekerja di Tiongkok membawa dampak luar biasa. Penduduk Tiongkok paling menentang dan membenci Tuhan. Mereka kurang kualitas dan kemanusiaan, tapi Tuhan berinkarnasi di sana, bekerja di Tiongkok, mengungkap kebenaran dengan kesabaran. Tuhan telah menerima banyak penghinaan demi menyelamatkan mereka, orang paling rusak dan kotor. Ini makin mengungkapkan bahwa Tuhan sangat rendah hati, serta menunjukkan kekudusan, kebenaran, dan kasih tulusnya yang tanpa pamrih untuk manusia. Kita dapat menyaksikan Tuhan adalah penguasa ciptaan. Dia punya otoritas melakukan pekerjaannya di negara manapun, di tengah bangsa apapun, tapi di negara manapun dia muncul dan bekerja, semua pekerjaannya adalah untuk kemanusiaan, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa bekerja di Tiongkok mengungkap kebenaran. Dia telah membuat sekelompok para pemenang, dan kini Injilnya tersebar ke seluruh dunia. Pekerjaan dan firman-Nya seperti cahaya terang yang bersinar dari timur hingga barat. Makin banyak orang yang mendengar suara Tuhan, menuju Tuhan yang Maha Kuasa, menerima penyucian dan penyelamatannya. Jika kita ikuti gagasan dan imajinasi, berpikir karena dua pekerjaan Tuhan sebelumnya ada di Israel, maka Dia Tuhan orang Israel tak akan muncul dan bekerja di Tiongkok. Bukankah itu membatasinya? Tuhan berfirman, "Namaku akan besar di antara bangsa-bangsa." Bagaimana itu terpenuhi? Di akhir zaman, Tuhan yang menjadi daging dan bekerja di Tiongkok sungguh menghancurkan gagasan manusia. Itu menunjukkan Tuhan bukan hanya bagi orang Israel, tapi juga Tuhan bagi bangsa lain. Dia Tuhan bagi seluruh manusia, bukan hanya negara atau orang tertentu. Tuhan yang berinkarnasi muncul dan bekerja di Tiongkok adalah hal yang sangat bermakna. Aku merasa sangat malu setelah mendengar persekutuannya. Aku tak paham pekerjaan Tuhan, tapi ikut beranggapan bahwa Dia tak mungkin bekerja di Tiongkok. Aku congkak dan kurang pengetahuan. Ku takut memikirkannya. Berkat kasih karunia Tuhan, aku bisa mendengar suaranya dan menerima pekerjaannya untuk akhir zaman. Jika tidak, aku tetap membatasi Tuhan berdasarkan gagasanku, mengutuk kemunculan dan pekerjaannya, mustahil aku bisa mendapatkan penyelamatannya. Aku sangat bersyukur atas penyelamatan Tuhan. Aku pernah mengalami kejadian seperti firman Tuhan Yesus. Dan yang mencari, menemukan, orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Firman itu sungguh nyata, dan Tuhan itu setia. Selama kita mencari, Tuhan akan menuntun kita. Syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian esai ini. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih telah menyaksikan.